Oke, banyak sekali yang bertanya ke saya soal saham Teruk belakangan ini. Gimana nggak harganya meroket tajam? Pertanyaannya jadi simple. Ini kesempatan emas atau justru jebakan Batman? Nah, di sini kita akan bedah tuntas sama-sama. Kita singkirkan dulu emosi, kita lihat datanya. Mari kita mulai. Langsung aja ke angkanya ya, plus 113% hanya dalam sebulan. Siapa coba yang nggak tertarik lihat angka begini? Tapi sebagai investor yang waspada, justru disinilah alarm di kepala kita harusnya bunyi kenceng. Kenaikan secepat ini tuh seringkali ada yang nggak beres. Jadi apa sebetulnya bahan bakarnya? Dan ini bukan sekedar kenaikan biasa loh, lihat ini. Pergerakannya itu sampai seliar itu, sampai-sampai Bursa Efek Indonesia sendiri turun tangan buat mendinginkan situasinya. Perdagangannya dihentikan sementara. Ini tuh kayak lampu merah dari regulator. Sebuah peringatan keras kalau resikonya lagi tinggi-tingginya. Kejadian kayak gini jarang terjadi dan harus kita perhatikan serius. Baik, kita mulai investigasi kita di bagian pertama ini. Kita coba pecahkan, apa sih misteri di balik lonjakan harga sahamnya ini? Sekarang, kita coba lihat dari sisi yang bikin orang optimis. Masuk ke bagian kedua, peluang besar di sektor logistik yang lagi panas-panasnya. Iyap, kita semua ngerasain kan. Tinggal klik, paket sampai di depan rumah. Nah, di balik semua kemudahan itu, ada revolusi besar-besaran di industri logistik Indonesia. Secara teori, perusahaan kayak truk ini harusnya ada di posisi paling enak buat panen cuan. Dan ini bukan cuma asumsi, datanya kuat banget. Coba lihat grafiknya. Proyeksi pertumbuhan pasar logistik ini lompatnya lumayan, dari sekitar 9,5% ke lebih dari 12,5%. Ini pertumbuhan yang sehat banget, angin segar buat semua pemain di industri ini. Jadi ceritanya memang kedengaran sangat menjanjikan. Oke, ceritanya bagus. Industrinya lagi tumbuh kencang. Tapi disinilah pertanyaan terpenting muncul. Apakah TRUK ini benar-benar siap dan sehat untuk memanfaatkan peluang emas ini? Nah, sekarang waktunya kita cek fundamentalnya. Kita buka kap mesinnya dan kita lihat sama-sama kondisi keuangan perusahaan ini sebenarnya gimana. Dan disinilah ceritanya jadi aneh. Industrinya tumbuh belasan persen, truk malah rugi 4,7 miliar. Sebentar. Ini gimana ceritanya? Ibaratnya lagi musim panen ikan, tapi kapal yang satu ini malah bocor. Ini red flag pertama yang gede banget. Dan ternyata ini bukan cuma soal apes setahun doang. Lihat trennya. Dari 2021 rugi, 2022 rugi lagi, 2023, 2024, sampai proyeksi 2025 rugi terus. 5 tahun berturut-turut nombok. Ini bukan lagi kecelakaan, ini udah jadi pola. Dan polanya sangat-sangat mengkhawatirkan. Belum selesai sampai di situ. Aset perusahaannya makin lama makin susut. Modal para investor, ya ekuitasnya itu, terus-terusan kegerus buat nambal rugi. Dan yang bikin makin ngeri, sahamnya liar banget. Volatilitasnya hampir 2 kali lipat dari rata-rata industrinya. Ini semua gambaran sebuah perusahaan yang lagi nggak sehat. Nah, pertanyaan berikutnya. Jangan-jangan satu industri lagi susah? Atau ini cuma masalah trail truk doang? Ayo, kita adu langsung sama para pesaingnya di bagian keempat. Karena ingat, investor cerdas itu nggak pernah lihat satu perusahaan sendirian. Kita harus lihat konteks industrinya. Konteks itu segalanya. Menurut saya, tabel inilah paku terakhir di peti matinya. Coba Anda lihat baik-baik kolom status laba. Pesaingnya, laba. Truk, satu-satunya yang rugi. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, coba lihat valuasi PBV-nya. Justru truk yang harganya paling mahal. Gimana logikanya? Perusahaan yang paling gak sehat dihargai paling premium. Ini udah gak masuk akal secara fundamental. Coba kita dalami sedikit angka PBV ini. 2,7 sampai 3 kali, apa sih artinya ini? Gampangnya begini, PBV 3 kali itu artinya Anda bayar harga saham 3 kali lipat dari nilai aset bersih perusahaan. Kalau perusahaannya untung gede dan lagi tumbuh pesat, mungkin valuasi premium ini wajar. Tapi, bayar harga semahal ini untuk perusahaan yang sudah 5 tahun berturut-turut rugi, wah ini pertaruhan yang luar biasa berisiko. Ini tanda bahaya yang nggak bisa kita abaikan. Dan ternyata bukan cuma kita yang merasa ada yang aneh. Beberapa model valuasi profesional sampai pada kesimpulan kalau harga saham TRUK sekarang ini bisa jadi kemahalan, hampir 360% dari nilai wajarnya. Itu artinya Anda mungkin bayar hampir 4 kali lipat dari harga yang seharusnya. Jadi setelah melihat semua bukti ini, kita sampai di ujung analisis kita. Jadi ini sebenarnya investasi
atau spekulasi murni? Kita rangkum ya, peluangnya jelas ada. Main di sektor yang tepat, di waktu yang tepat. Realitasnya, kinerja keuangannya berdarah-darah selama 5 tahun. Valuasinya aneh bin ajaib, jauh lebih mahal dari kompetitor yang jelas-jelas lebih sehat. Jadi, kesimpulannya cuma satu, harga sahamnya saat ini sama sekali nggak mencerminkan fundamental bisnisnya. Terus apa dong yang bikin harganya terbang? Jawabannya simpel, ini bukan mesin bisnis yang bekerja, ini cuma balon sentimen. Harganya digerakkan oleh harapan, rumor, dan spekulasi, bukan oleh profit dan aset nyata. Ini lebih mirip arena judi daripada investasi bisnis. Nah, ini pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari kasus ini. Gampang banget kita jatuh cinta sama cerita besar sebuah industri yang lagi seksi. Tapi tugas kita sebagai investor bijak adalah memisahkan antara cerita indah itu dengan realitas keuangan perusahaan yang ada di dalamnya. Selalu cek kondisi mesinnya. Jangan cuma terpesona sama bodi mobilnya. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau Anda berhadapan dengan saham yang ceritanya bagus tapi angkanya hancur, coba tanya ke diri sendiri. Langkah yang saya ambil ini, apakah ini langkah seorang investor yang membeli sebuah bisnis? Atau ini langkah seorang spekulan yang lagi beli tiket lotre? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan portofolio Anda.